Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam ruang belajar yang luas, Hugan menatap dinding di samping ruang kerja yang perlahan-lahan tertutup. Baru kemudian, dia berbalik dan menghadap Xiaoyan dan 4 lainnya di depannya. Dia berkata dengan sambil tersenyum, "Baiklah, bisa dianggap bahwa kamu semua mendapatkan hadiahmu. Beristirahatlah selama 2 hari ke depan. Dalam 2 hari, Anda semua akan memasuki Akademi Dalam. Pada saat itu akan ada kemungkinan bagi kalian semua untuk menangis dengan sedihnya," ucap Hugan. Xiaoyan dan yang lainnya menyaksikan sikap tersenyum Hugan. Mereka saling bertukar pandang sebelum mereka mengangguk sedikit. "Aku akan memperingatkanmu sekali lagi bahwa jika siswa baru yang masuk akademi ingin menghindari ditindas oleh siswa yang lebih tua, satu-satunya cara adalah agar kepalan tanganmu lebih keras daripada mereka. Tentu saja siswa yang dapat memasuki Akademi Dalam pada dasarnya adalah murid-murid terbaik dari akademi luar. Bakat pelatihan mereka tidak lemah. Menambahkan ini ke metode pelatihan unik di Akademi Dalam, sepertinya akan sedikit lebih sulit bagi Anda siswa baru yang baru saja masuk untuk mengejar kemajuan mereka," ucap Hugan. Tatapan Hugan menyapu mereka berlima saat dia berkata, "Karena itu saya menyarankan Anda semua untuk mencoba yang terbaik, untuk meninggalkan permusuhan antara satu sama lain dan bekerja sama. Kalau tidak, pada akhirnya Anda akan sangat menderita," ucap Hugan sekali lagi. "Jangan katakan padaku bahwa tangan dan kaki kita akan patah atau kita akan dibunuh oleh orang-orang itu," ucap Hujia. "Ini tidak akan terjadi. Bagaimanapun tempat ini adalah akademi, bukan medan perang. Namun perasaan orang lain yang menggunakan kekuatan mereka untuk menginjak-injak Anda pada akhirnya bukan yang baik, kan? Siapakah di antara kalian yang tidak memiliki kesombongan di hatimu?" Hugan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa kembali. Laporkan di sini 2 hari dari sekarang. Aku akan membawa kalian semua ke akademi." Saat itu, ketika dia melihat Hujia menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, wajah Hugan langsung menjadi tegang ketika berbicara sambil melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. "Wakil kepala sekolah, terima kasih atas pengingatmu. Kami akan memperhatikannya," ucap Xiaoyan. Dia membungkuk dan menyapa Hugan sebelum dia bersegera pergi bersama dengan Xun-Er. Di belakangnya, Hujia dan 2 lainnya juga meninggalkan ruangan satu demi satu. Orang-orang ini tidak tahu apa rasa sakit sebenarnya tanpa menabrak tembok. Begitu Anda memasuki Akademi Dalam, Anda akan menyadari bahwa bertahan di sangat-sangat sulit. Tempat itu tidak pernah kekurangan bakat, gumam Hugan. Hugan duduk di kursinya dan memandangi beberapa orang yang telah pergi. Dia mengetukkan jarinya ke mejanya dan berkata tanpa daya. Setelah memasuki aula pengumpulan buku dan mendapatkan barang yang dia butuhkan, Xiaoyan menggunakan 2 hari yang tersisa untuk masuk ke gunung besar di belakang akademi. Dia menggunakan semua upayanya untuk mencari tempat pelatihan yang terpencil, dan dengan demikian mulai mempelajari 2 jenis teknik Do yang dia peroleh. Meskipun Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang kata-kata Hugan, firasat di dalam hatinya menyebabkan dia merasakan sedikit dorongan hati, memberitahunya bahwa dia perlu dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Jika dia sendirian, itu tidak masalah. Namun sekarang,
Shen-Er juga mengikutinya ketika mereka masuk ke akademi dalam bersama. Sebagai seorang pria, ia secara alami perlu untuk melindungi sampai dia tidak merasakan sedikit pun bahaya. Selain itu, apa yang dikatakan Hugan memang benar. Manakah dari orang-orang itu yang bisa masuk 50 besar teratas akademi luar Jianan yang bukan jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua? Jika dia tidak memiliki dasar, bahkan Xiaoyan tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikannya dengan sangat baik di dalam akademi dalam yang tidak dia tahu banyak. Oleh karena itu, Xiaoyan saat ini perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia tidak akan bisa membuat banyak kemajuan dalam hal budidaya Daoqi selama periode waktu yang singkat ini. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan dua macam teknik Do di tangannya. Gerakan 3000 petir, raungan penghancur harimau singa emas. Salah satunya adalah teknik Do kelas di level rendah, sedangkan yang lainnya adalah teknik Do kelas Yuan tingkat tinggi. Yang pertama yaitu teknik Do tipe kecepatan, sedangkan yang lainnya teknik Do tipe Sonic. Satu untuk menghindar dan satu untuk menyerang. Jika Xiaoyan ingin memahami sebagian dari kedua teknik Do ini, itu jelas tidak akan mudah, bahkan dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Xiaoyan pertama-tama menempatkan fokusnya pada raungan penghancur harimau singa emas. Teknik Do kelas Yuan tinggi jelas jauh lebih mudah untuk dipraktikkan dibandingkan dengan gerakan 3000 petir level 3 kelas D. Selain itu, ini adalah teknik menyerang yang sangat tidak lazim. Jika dia bertarung dengan orang-orang di masa depan, itu bisa mendapat efek menangkap seseorang yang lengah. Tentu saja apa yang disebut jauh lebih mudah untuk dipraktikkan ini dibangun di atas dasar perbandingan antara gerakan 3000 petir dan dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, raungan penghancur harimau singa emas juga termasuk kelas level Xuan tinggi. Jika seseorang siswa biasa mampu memiliki satu jenis teknik kelas itu, ia akan dapat mengandalkannya untuk menonjol di antara teman-temannya. Oleh karena itu, kesulitan mempraktikannya juga pada tingkat yang sangat sulit. Ini terutama terjadi pada orang-orang seperti Xiaoyan yang berlatih teknik Do tipe Sonic untuk pertama kalinya. Kesulitan itu berlipat ganda ketika dia mempraktikannya. Tempat ini adalah air terjun berukuran kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Air terjun seperti sungai perak membawa suara gemuruh keras saat mengalir dari tebing dan bergulir ke bawah. Akhirnya batu itu menabrak batu gunung dan memercikan air kemana-mana. Di atas batu gunung tertentu, tepat di bawah air terjun, seorang pemuda berjubah hitam membuka mulut lebar-lebar dengan ekspresi memerah di wajahnya. Dia memancarkan raungan lembut. Suara raungannya cukup aneh. Itu tampak seperti raungan harimau, tetapi juga tampak seperti singa mengaum. Deru bergema di seluruh gunung tanpa henti sebelum tumpang tindih dengan suara air terjun yang memercik, mengguncang permukaan danau sampai riak melingkar mulai menyebar keluar. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan suara menderu dengan wajah memerah. Sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan batuk hebat. Dia melakukan yang terbaik untuk menelan seteguk ludah untuk melembabkan tenggorokannya yang terbakar. Dengan tawa getir dia berkata, "Bukankah teknik Do Sonic sialan ini terlalu sulit untuk dipraktikan? Saya telah mengaum hampir sepanjang sore. Tenggorokanku akan menjadi bisu, namun masih nada lesu. Bisakah ini benar-benar digunakan untuk menyerang?" Umam Xiaoyan. Pada saat ini, jika seseorang dengan hati-hati mendengarkan suara Xiaoyan, itu jelas jauh lebih serak dibandingkan dengan 2 hari yang lalu. Tampaknya untuk mempraktikkan apa yang disebut raungan penghancur harimau singa emas ini, dia telah menderita cukup banyak kesulitan. Sudah bisa dianggap cukup baik bahwa sebagian besar kamu bisa meniru auman harimau dan singa dalam sehari. Selama Anda terus berlatih dengan rajin, cepat atau lambat Anda akan bisa mengendalikan kekuatan suara menderu
dan tidak bisa berakhir menyebabkan tenggorokan Anda sedikit terluka. Suara tersenyum Yao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Saya juga ingin menghabiskan sepanjang hari untuk menirunya. Namun bukankah guru mengatakan bahwa ada batasan waktu harian yang ketat ketika seseorang berlatih teknik Do Sonic semacam ini? Sepertinya 3 jam kan? Begitu seseorang telah melampaui batas waktu ini, seseorang akan menempatkan beban yang sangat besar di tenggorokannya. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia bisa berubah menjadi bisu. Tangan Xiaoyan menggaruk tenggorokannya yang mulai terasa sakit saat dia berkata tanpa daya. Ini memang benar untuk orang biasa. Namun dengan saya berkeliling, apakah Anda masih perlu khawatir tentang masalah kecil ini? Yao Lao tersenyum bangga. Apakah guru punya solusi? Xiaoyan kaget ketika dia mendengar ini. Dia segera buru-buru bertanya, apakah Anda sudah mengumpulkan semua bahan obat yang saya minta untuk Anda siapkan tadi malam? Ucap Yao Lao. Sudah dikumpulkan. Gudang bahan obat di kota Jianan jauh lebih kaya daripada yang dimiliki di kerajaan Jiama. Saya telah membiarkan Shun membantu saya menyiapkan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Xiaoyan mengangguk dan berkata, keluarkan ramuan obat. Setelah itu perbaiki sendiri. Saya akan mengirimkan formula obat ke dalam pikiran Anda. Saat suara Yao Lao terdengar, pikiran Xiaoyan tiba-tiba membengkak. Segera dia merasa ada banyak informasi yang dimasukkan dengan paksa. Cairan perlindung tenggorokan roh es, jenis obat bantuan. Ia mampu meredakan berbagai jenis rasa sakit yang membakar dan melindungi tenggorokan, sehingga tidak akan terpengaruh dan dihancurkan oleh munculnya energi panas yang tiba-tiba. Bahan obat yang diperlukan untuk memperbaikinya adalah daun roh es, rumput 3 bunga, dan inti monster jenis air. Ini adalah bahan-bahan yang telah berhasil saya teliti di masa lalu ketika saya tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan. Itu bisa melindungi tenggorokan Anda. Setelah Anda mengkonsumsi ini, Anda tidak perlu khawatir dengan batas waktu teknik Do tipe Sonic. Selama semangat Anda dapat bertahan, terserah Anda berapa lama Anda ingin mengaum, tenggorokanmu tidak akan bisu, ucap Yao Lao sambil tersenyum. Mata Xiaoyan cerah ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk penuh semangat. Jika orang biasa berlatih teknik Do tipe Sonic ini, ia hanya bisa berlatih selama maksimal 3 jam sehari. Namun jika dia mengonsumsi cairan yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es ini, dia akan dapat terus berlatih selama beberapa hari tanpa berhenti. Dikatakan bahwa kerja keras dapat menebus kecangguan seseorang. Xiaoyan percaya bahwa dia akan dapat memahami esensi dari raungan pemecah harimau singa emas ini jika dia mengeluarkan semua kekuatannya dan berlatih keras selama 2 hari ini. Selain itu, Xiaoyan tidak canggung. Ini disebut cairan pelindung tenggorokan roh es. Pada dasarnya bahkan tidak bisa dianggap sebagai pil obat. Meskipun seseorang harus memperhatikan beberapa detail pemurniannya, memurnikannya berjalan sangat lancar untuk Xiaoyan yang memiliki persepsi spiritual yang sangat kuat. Karena itu setelah mengeluarkan bahan obat yang sudah disiapkannya, ia mulai mengangkat tangannya dan memperbaikinya. Hampir setengah jam kemudian, ramuan obat yang diletakkan di depannya sudah berubah menjadi cairan biru pucat dan dengan mudah mengisi 2 botol giok kecil. Tidak buruk. Kemampuan Anda untuk mengendalikan api telah meningkat dengan cepat. Sepertinya efek memiliki persepsi spiritual yang luar biasa cukup hebat. Yao Lao mengangguk dan berseru sedikit ketika dia melihat botol batu giok kecil di tangan Xiaoyan. Meskipun tidak sulit untuk memperbaiki apa yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es ini, mampu mempertahankan tingkat keberhasilan 70% pada upaya pertama Xiaoyan untuk memurnikannya memang bisa dianggap hasil yang sangat luar biasa. Telan 1 suap setiap jam. Setelah itu, Anda dapat berlatih raungan pemecah harimau singa emas secara sembarangan. Jika Anda beruntung,
Anda mungkin dapat memegang kendali awal atas sisa waktu yang Anda miliki. Yaulo tersenyum berkata, adapun gerakan 3000 petir itu, Anda harus sementara menghindari itu. Salah satu alasannya adalah tidak ada cukup waktu. Yang kedua adalah bahwa berlatih teknik Do kelas D tidak semudah yang Anda pikirkan. Karena itu kita hanya bisa menunggu sampai setelah Anda memasuki akademi dalam. Sebelum saya dapat menemukan beberapa kesempatan untuk membantu Anda merancang prosedur pelatihan, ucap Yao. Ya, jawab Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Dia pertama-tama menyimpan satu botol giok kecil sebelum menuangkan seteguk cairan dari botol lain ke dalam mulutnya. Saat cairan pelindung tenggorokan roh es bergulir di tenggorokannya, itu berubah menjadi perasaan dingin yang mulai menyebar. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa cairan dingin es di tenggorokannya. Sisa rasa sakit yang membakar yang telah hadir sebelumnya dengan cepat menghilang pada saat ini. Itu memang hal yang baik. Sekarang, mari kita berusaha untuk mengambil kendali awal atas serangan pemecah harimau singa emas ini selama sisa waktu ini, ucap Yao. Saat dia merasakan rasa sakit yang membakar menghilang, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit aneh pada efek cepat dari cairan ini. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Segera dia menghirup udara yang agak lembab sebelum suara raungan aneh itu sekali lagi keluar dari mulut Xiaoyan sesaat kemudian. Akhirnya itu berubah menjadi riak berbentuk melingkar yang menyebar ke segala arah dengan Xiaoyan di tengahnya. Itu membentuk gelombang riak di permukaan danau. Di bawah air terjun, raungan aneh yang ditutupi oleh percikan keras air terjun menjadi semakin tajam dan bertekanan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.